Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman semua, seperti biasa setiap minggu pagi saya memberikan kuliah Ihya tematik. Mari kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya, keluarganya, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan terutama kepada pengarang kitab Ihya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adam barakati wa nafa'ana bi'ulumi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Tema yang masih akan dibicarakan dalam bagian ini adalah tentang ilmu pengetahuan ya. Pada pagi ini saya akan membahas tema yang spesifik. Ngaji hari ini tidak panjang-panjang karena saya akan ada acara ke luar kota, jadi hanya setengah jam saja. Jadi tidak ada dibuka pertanyaan ya, hanya untuk pagi ini. Saya akan membahas tema yang spesifik, yaitu tema tentang ilmu fikih gitu ya. Dalam bagian ini, dalam bab ini, Al-Ghazali mempunyai atau menulis penjelasan dan mendiskusikan panjang lebar mengenai ilmu fikih ini. Al-Ghazali di dalam bagian ini itu mengatakan bahwa ilmu fikih itu bukan ilmu agama, itu ilmu dunia ya. Nah, saya sudah menjelaskan pada minggu yang lalu ya. Nah, beliau sudah bisa menduga pasti banyak orang yang akan keberatan ilmu fikih digolongkan dalam ilmu dunia. Nah, beliau menjawab. Nah, di sini pagi ini saya akan menerangkan agak sedikit mendalam mengenai penjelasan Al-Ghazali soal tema ini. Ilmu fikih itu ilmu dunia, bukan ilmu akhirat itu. Ilmu akhirat itu ilmu tasawuf ya. Ilmu fikih itu ilmu dunia. Sebab ilmu fikih itu adalah ilmu untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya masyarakat tidak kacau ya. Nah, jadi wilayah operasinya ilmu fikih ya, atau kaflingnya ilmu fikih itu sebetulnya ilmu kaflingnya adalah dunia ya. Jadi wilayah operasinya itu wilayah duniawi. Nah, ilmu fikih ini seperti kita tahu ilmu yang merupakan ilmu andalan, ilmu favorit di dalam dunia Islam sejak dulu sampai sekarang ya. Ini ilmu yang paling banyak dipelajari di pesantren ya, di madrasah, di IAIN ataupun UIN sendiri ya. Fakultas fikih itu termasuk fakultas yang favorit juga ya. Selain fakultas tarbiyah, kita tahu itu. Fakultas syariah itu termasuk fakultas yang favorit karena ya memang orang kalau belajar fikih itu bisa berharap nanti dapat jabatan, menjadi hakim, menjadi petugas KUA. Jadi jabatan-jabatan sosial yang bisa diperoleh dari ilmu fikih itu banyak. Kenapa ya? Karena ilmu fikih itu ilmu dunia, ilmu yang mengatur ketertiban dunia. Dunia ini, kata Al-Ghazali kemarin dalam bagian yang lalu, itu tertib kalau ada dua soko guru. Pertama adalah sultan, penguasa, yang menjamin agar keadilan tegak ya, di dalam masyarakat. Nah, kemudian ada ulama. Nah, ulama ini diperlukan oleh para sultan karena ilmu untuk mengatur masyarakat itu sumbernya adalah dari para ulama, yaitu ulama fikih. Karena fikih ini adalah hukum yang merupakan aturan yang mengatur masyarakat pada zaman itu, pada zaman Al-Ghazali, pada zaman kekhilafan-kekhilafan Islam di masa lampau ya.
Persis dengan ilmu hukum saat ini di Amerika. Ilmu hukum itu ilmu yang termasuk ilmu yang paling favorit di Amerika selain ilmu ekonomi. Ya. Bahkan ilmu hukum itu memiliki reputasi lebih daripada ilmu ekonomi. Ya. Kenapa ya? Karena kalau orang belajar ilmu hukum, dia bisa kemungkinan mendapatkan pekerjaan yang terbuka lebar itu. Jadi kesempatan bekerja karena belajar ilmu hukum itu banyak sekali. Dan memang ya kehidupan sehari-hari orang Amerika di Barat ya, terutama di Amerika itu ya diatur oleh aturan sosial yang namanya hukum. Dan orang yang belajar ilmu hukum ya dia akan dibutuhkan sekali, karena itu ilmu ini ilmu favorit. Jadi persis ya. Jadi kedudukan ilmu fikih dalam dunia Islam di masa lampau itu persis dengan kedudukan ilmu hukum saat ini di negara-negara Barat, di mana di sana aturan main hukum itu begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di negara kita juga sama ya, ilmu hukum itu juga ilmu yang termasuk dicari banyak orang. Ya. Kompetisi masuk di dalam fakultas hukum juga sangat tinggi ya. Nah, jadi ilmu fikih itu ilmu dunia pada dasarnya. Tentu saja ilmu fikih ini di dalam kategori Al-Ghazali itu masuk dalam ilmu yang mahmud, ilmu yang dipuji ya. Ilmu yang dipuji. Tetapi ilmu fikih ini ilmu dipuji tetapi dia bagian dari ilmu dunia, bukan ilmu akhirat itu. Nah, kemudian Al-Ghazali mendiskusikan juga pertanyaan ya. Jika ada pertanyaan tentang ilmu fikih ini kenapa kok digolongkan dalam ilmu dunia, sementara sebagian dari pembahasan ilmu fikih ini kan tentang akhirat, misalnya mengenai Islam. Ya. Fikih kan menjelaskan juga mengenai Islam, mengenai sholat. Masa sholat itu dunia? Sholat kan bagian dari amalan-amalan yang terkait dengan akhirat, puasa, zakat dan segala macam ya. Jadi ini Al-Ghazali membayangkan ada orang yang iskal, yang bertanya ya, kok ilmu fikih digolongkan ilmu dunia? Sementara salah satu pembahasan ilmu fikih yang penting adalah soal Islam, soal sholat, soal zakat ya, itu kan semua soal-soal agama. Kemudian soal halal haram. Nah di sini saya membaca penjelasan yang menarik sekali dari Al-Ghazali. Beliau mengatakan begini, kalau fikih itu, ini jawaban beliau ya, kalau fikih itu membahas soal Islam ya, itu yang dibahas oleh fikih adalah Islam yang level atau yang lapisan terluar, Islam yang permukaan, yaitu Islam yang dalam definisi fikih kan orang itu disebut Islam kalau dia mengucapkan syahadat. Sudah selesai itu. Mengucapkan syahadat. Ya. Adapun soal pemahaman syahadat dia sedalam apa itu bukan bagian dari pembahasan fikih. Dengan kata lain, fikih hanya membahas Islam itu sebatas Islam yang ketika orang itu memenuhi syarat menjadi Islam, yaitu membaca syahadat, dia tidak boleh diganggu hidupnya, hartanya, ya. Dia tidak boleh dibunuh, dia tidak boleh dirampas hartanya dan seterusnya. Ya. Beda kalau dia ini kita bicara mengenai konteks masa lampau ya. Kalau orang itu bukan Muslim ya, dan dia tergolong di dalam orang non-Muslim yang memusuhi umat Islam, disebut dengan kafir harbi, maka dia halal diganggu, halal diperangi, halal dirampas hartanya. Sekali lagi kita bicara pada masa lampau ya, bukan berbicara pada konteks sekarang. Jadi kalau orang itu non-Muslim, dia kehilangan hak-hak perdatanya. Begitu dia mengucapkan syahadat, ya, dia kemudian menjadi Muslim. Dan setelah dia menjadi Muslim, penguasa Muslim, khalifah atau raja atau imam, wajib melindungi dia. Tanpa kita melihat sejauh mana kedalaman pemahaman dia mengenai syahadat. Karena bagi fikih yang penting itu ya amalan lahir, ya.
bukan amalan batin. Karena itu dulu pernah ada suatu peristiwa, ada sahabat ya yang dalam sebuah perang ya membunuh orang non muslim, orang kafir ketika itu ya. Padahal orang kafir ini ketika mau dibunuh, dia sudah mengucapkan syahadat, tetap dibunuh oleh seorang sahabat ini. Kalau nggak salah sahabatnya itu Amr bin As ya, atau ya Amr bin As kalau tidak salah. Ya, jadi Amr bin As membunuh seseorang dalam sebuah perang, ya, orang yang lari dan ketika mau dibunuh, dikejar oleh Amr bin As, sudah mau dibunuh dia mengucapkan syahadat. Amr bin As nggak percaya bahwa dia ini betul-betul mengucapkan syahadat ini secara jujur. Dia hanya mengucapkan kalimat itu ya sekedar untuk proteksi diri saja. Makanya dia nggak percaya, dibunuh juga. Lalu tindakan Amr bin As ini dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Dipanggil oleh Kanjeng Nabi Amr bin As. Amr bin As, kenapa kamu membunuh seseorang yang sudah mengucapkan syahadat? Lalu beliau menjawab, ya dia mengucapkan syahadat tidak dengan jujur. Tujuannya kan sekedar untuk melindungi diri supaya tidak saya bunuh. Syahadatnya bukan syahadat yang genuine, syahadat yang serius itu. Lalu Kanjeng Nabi membalas balik. Beliau mengatakan, halla syaqaqta an qalbihi. Halla syaqaqta an qalbihi. Emangnya kamu tahu isi hatinya sehingga kamu menghakimi dia ini tidak jujur dalam bersyahadat itu. Jadi Kanjeng Nabi nggak menerima alasan Amr bin As membunuh orang itu dengan alasan mengucapkan syahadat tidak jujur. Kita kan nggak tahu isi hati orang. Begitu orang sudah mengucapkan syahadat, ya sudah kita hukumi sebagai orang muslim dan dia harus kita hormati sebagai muslim. Soal isi hatinya seperti apa, kita nggak boleh itu mengurus lebih jauh. Jadi itulah wilayah fikih. Wilayah fikih itu wilayah permukaan, wilayah badan lahir saja. Kalau bagian dalam manusia, itulah namanya bagian dari ilmu akhirat, yaitu tasawuf. Ya. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang kaflingnya itu memang kafling dunia, kafling duniawi. Bukan kafling yang terkait dengan apa itu kehidupan akhirat ya. Kemudian sholat ya, sholat ya. Sholat pun itu yang dibahas oleh fikih adalah juga sholat lahir. Jadi beliau mengatakan dalam kitab ini, fal faqihu yufti bisihhati idza ata bi suratil a'mali ma'a dhahirish syuruti. Jadi ketika fikih itu membahas sholat, itu pun sholat lahir. Jadi ketika seorang ahli fikih ditanya tentang sholatnya seseorang, dia akan sah atau tidak, dia menjawab, ya sholat seseorang sah kalau sudah memenuhi syarat-syarat lahir. Ya. Dia sudah wudhu atau tidak, ya, dan seterusnya. Apakah dia itu sholatnya itu memenuhi rukun-rukunnya sholat atau tidak, membaca Fatihah atau tidak, ada takbiratul ikhramnya atau tidak, ada salamnya atau tidak, ada tasyahudnya atau tidak. Kalau itu semua sudah dipenuhi, sah sholatnya. Soal ketika orang itu sholat, di tengah-tengah sholat itu pikirannya kemana-mana gelambiar, ya. Ya, dia sudah membaca, sudah memenuhi semua syarat dan rukunnya sholat. Tapi pada saat sholat tapi mikirnya macam-macam, mikir mengenai cicilan BRI, mengenai sepak bola, ya, mengenai macam-macam. Jadi pikirannya kemana-mana. Ya. Nah itu tidak peduli. Ya. Bagi seorang ahli fikih, asal seseorang itu sholatnya sudah memenuhi syarat dan rukun, ya, itu sah. Walaupun hatinya orang itu saat sholat itu kemana-mana, tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Karena khusyuk itu bukan bagian dari syaratnya sholat dan bukan juga rukunnya sholat. Ya. Itulah kenapa
fikih itu ilmu duniawi karena yang dibahas hanya aspek luar saja. Zakat juga begitu ya. Zakat itu bagi orang fikih ya asal dilakukan sesuai dengan aturan main ya sah ya. Adapun seseorang itu ngakali zakat ya, ngakali zakat. Itu tidak peduli, yang penting dia sudah zakat selesai. Urusannya di mata Allah dan di mata raja, sultan ya, di mata negara dia sudah gugur kewajibannya. Dan di sini Al-Ghazali menyebutkan satu contoh menarik, kisah tentang Abu Yusuf ya, qadhi ini seorang qadhi pada masa kekhilafan Abbasiyah awal ini ya. Qadhi Abu Yusuf itu. Dan sekaligus muridnya Abu Hanifah ya. Jadi suatu ketika Abu Hanifah ya ditanya oleh seseorang, "Wahai guru ya, bagaimana tentang tindakannya murid jenengan namanya Abu Yusuf?" Ini ulama besar Abu Yusuf ini, seorang qadhi ini ya. Jadi seorang qadhi dan kaya karena dia menjadi qadhi negara, duitnya banyak, kaya dia. Kemudian pada saat akhir tahun wajib zakat atau wajib pajak ini kan ini bulan-bulan wajib pajak ini akhir Maret ya. Jadi Abu Yusuf pada saat wajib membayar zakat, zakatnya itu diberikan kepada semua, zakatnya itu diberikan pada saat kewajiban zakat itu datang ya di akhir tahun, semua hartanya Abu Yusuf dikasihkan istrinya. Dikasihkan istrinya. Artinya menjelang wajib zakat beliau melepaskan hak miliknya kepada istrinya. Artinya dia sudah nggak lagi kewajiban zakat. Istrinya juga nggak wajib zakat karena dia baru menerima harta itu sekarang. Dia baru wajib zakat ya setahun lagi karena zakat itu basisnya per tahun ya. Jadi begitu menjelang wajib bayar zakat, Abu Yusuf memberikan semua hartanya kepada istrinya. Akibatnya dia nggak wajib bayar zakat karena hartanya sudah diberikan istrinya. Istrinya juga tidak wajib bayar zakat walaupun harta yang dia terima dari suaminya itu sudah memenuhi jumlah yang harus dibayar zakatnya, tapi tidak wajib dizakati karena harus menunggu setahun lagi. Nanti menjelang setahun lagi istrinya memberikan hartanya kepada suaminya lagi. Jadi itu kan kayak akal-akalan ya. Terus ditanya Abu Hanifah, bagaimana tindakan Abu Yusuf seperti ini? Jawaban beliau, dzalika min fiqhihi. Dzalika min fiqhihi. Makna ungkapan Abu Hanifah ini kalau dalam bahasa sekarang ya, itu saking pinter-pinternya Abu Yusuf ini. Beliau ini ahli fikih, ngerti ilmunya untuk menghindari zakat itu ya. Ya secara hukum ya sudah nggak wajib zakat memang karena Abu Yusuf sudah nggak punya hartanya diberikan istrinya. Tapi kan ya secara batin kita nggak tahu. Makanya Abu Hanifah ketika ditanya beliau tidak ngurus soal tujuan atau niat tersembunyinya Abu Yusuf. Ya sudah, memang secara lahir itu ya nggak wajib zakat. Soal batinnya saya nggak mau ngurus karena saya hanya mengurus aspek luarnya saja. Saya ahli fikih. Kafling saya atau wilayah saya adalah ilmu atau bagian luar saja, bagian zahir saja. Bagian batin yang merupakan ilmu akhirat itu ilmunya para mutasawwifin itu ya. Orang-orang ahli tasawuf ya. Begitu juga ketika membahas mengenai soal halal haram itu ya. Itu juga sama, ahli fikih itu hanya membahas bagian dari halal haram yang permukaan saja. Halal haram zahir ya. Jadi makanya di sini Al-Ghazali menjelaskan tentang tingkatan wirai. Wirai itu adalah sikap menjaga diri tidak memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang haram ya. Itu wirai. Jadi dalam Islam, dalam ilmu tasawuf itu ada ajaran yang sangat penting yaitu al-wara.
wirai. Ya. Wirai itu artinya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak dihalalkan, ya, tidak mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan. Nah, wirai itu ada berbagai tingkatan menurut Al-Ghazali. Yang pertama adalah wirai yang sekadarnya, ya, wirai tingkat basic, ya, yaitu wirai yang dibutuhkan supaya orang itu kesaksiannya itu diterima di pengadilan. Jadi itulah wirai yang tingkat pertama, yaitu wirai yang membuat seseorang itu kesaksiannya di pengadilan bisa diterima. Karena di dalam aturan hukum Islam, hukum fikih, ya, orang itu bisa menjadi saksi kalau dia ini adil. Ya. Adil itu artinya dia punya sifat wirai. Dia mempunyai sifat-sifat yang membuat dia itu dipercaya. Bukan orang yang tindakannya, ya, jelek, ya, sering melakukan tindakan jelek sehingga membuat orang meragukan kesaksiannya. Nah, orang yang boleh menjadi saksi di dalam pengadilan menurut aturan hukum Islam adalah orang yang memiliki sifat wirai, orang yang tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak keadilan dia, status keadilan dia, adalah dia. Dalam pengertian, ya, dia tidak melakukan hal-hal yang membuat kesaksiannya itu diragukan. Dia orang yang baik lah, ya. Orang sinyalnya sempat hilang, udah balik. Nah, jadi itu wirai tingkat pertama. Jadi pokoknya orang yang secara zahir tidak melakukan hal-hal yang merusak reputasi dia, ya. Adapun di balik itu, di rumah pada saat sendirian atau pada saat nggak ada orang, pada saat dia keluar negeri melakukan tindakan-tindakan yang merusak reputasi moral dia, nggak peduli. Pokoknya kalau dia di mata masyarakat itu dianggap orang baik, ya, memenuhi hak-hak warganya, tindakannya juga baik, ya, orangnya tidak neko-neko, ya sudah, dalam hukum Islam dia disebut orang itu adil, ya. Adapun di balik itu dia melakukan hal-hal yang kita nggak ketahui, yang menyalahi aturan agama, ya, atau merusak reputasi dia, kita nggak ngurus itu. Jadi fikih hanya mengurus wirai tingkat pertama itu, ya. Itu wirai wirai dalam pengertian waraul qadha wal wilayah, ya. Jadi wirai dalam konteks pengadilan dan kesaksian di dalam pengadilan, ya. Jadi waraus syahadah wal qadha itu wirai tingkat minimal. Fikih di situ urusannya. Kemudian yang kedua ada wirai yang disebut dengan waraus sholihin. Wirainya orang-orang sholihin. Nah, wirainya orang sholihin ini beda dengan wirainya orang-orang tingkat pertama tadi itu. Wirainya orang sholihin itu adalah terjemahannya adalah wirai dalam bentuk menjauhi hal-hal yang halal. Jadi halal, tapi dia tidak mau mengkonsumsi karena khawatir kalau dia berlebihan mengkonsumsi barang halal, dia kemudian bisa terjatuh, terdorong, tergoda untuk melewati batas sehingga jatuh kepada yang haram. Ya. Jadi dia tidak mau melakukan hal-hal yang halal, ya, tidak mau memakan, meminum barang-barang yang halal. Khawatir kalau kebanyakan di situ nanti dia tergoda dan terjerembab ke dalam hal-hal yang haram, kepada makanan yang haram itu. Jadi orang itu kan kalau misalnya suka makan misalnya, ya, semula dia makan yang halal saja. Begitu yang halal habis, sementara nafsunya masih besar, akhirnya terpaksa dia makan yang haram. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan awalnya kan, karena dia tidak bisa mengendalikan nafsunya untuk mengkonsumsi barang halal. Begitu yang halal tidak ada, terpaksa mengkonsumsi yang haram itu. Atau yang haram, ya, yang halal makin jarang, ya udah
dia mengkonsumsi yang haram itu. Kenapa? Karena dia sudah kebiasaan membiarkan nafsu konsumsinya itu. Itulah wirainya para sholihin. Yang ketiga adalah wirainya waraul muttaqin, ya. Waraul muttaqin. Waraus sholihin itu adalah wirai dalam bentuk menjauhi hal-hal yang syubhat. Kalau menjauhi hal yang halal karena takut nanti akan menjerembabkan dia kepada hal yang haram, ya, itu namanya waraul muttaqin. Ya. Terakhir yang paling tinggi adalah waraus siddiqin, ya, yaitu para wali-wali ini. Wirainya orang-orang siddiqin ini ya dia menjaga diri supaya tidak lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wirainya. Jadi menjaga diri supaya tidak lupa, supaya tidak kehilangan orientasi dari Tuhan itu. Itulah wirainya para siddiqin itu. Jadi wirai itu 4 tingkatan. Wirai dalam konteks pengadilan ini paling basic, ya. Pokoknya orang yang secara lahiriah baik itu namanya wirai dia, ya, adil dia. Kemudian waraus sholihin itu orang-orang yang wirai dalam pengertian menjauhi barang-barang yang ambigu, ya. Ya, halal enggak, haram juga enggak, tapi tengah-tengah itu. Wilayah gray area itu, abu-abu. Nah, dia menjauh dari situ, itu namanya orang soleh. Yang ketiga waraul muttaqin, yaitu wirainya orang-orang yang takwa itu. Yaitu orang-orang yang menjauhi barang halal, ya, supaya dia tidak tergoda karena kebanyakan mengkonsumsi yang halal, tergoda untuk mengkonsumsi yang haram. Terakhir waraus siddiqin adalah wirainya orang-orang yang menjaga diri supaya tidak lupa Allah itu. Nah, fikih itu ya tadi itu wilayahnya wilayah pertama, ya. Wilayah waraus sholihin, waraul muttaqin, waraus siddiqin itu wilayahnya ilmu tasawuf, wilayah ilmu akhirat, bukan wilayah ilmu fikih. Kalau ditanya misalnya, apakah menurut fikih itu kesaksian orang yang lupa Allah itu sah atau tidak? Ya sah, asal di mata masyarakat dia orang baik, tindakannya baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk, yang membuat reputasi dia menjadi jatuh secara moral. Udah selesai, ya. Kemudian Al-Ghazali mengutip, ya, ucapan Sufyan Ats-Tsauri, ini seorang tabi'in besar, ya. Sufyan Ats-Tsauri ini dikenal sebagai imamun fi dzahir, ya. Jadi tokoh atau panutan di dalam ilmu zahir, yaitu fikih. Beliau mengaku inna talaba hadza laisa min zadil akhirah. Belajar ilmu fikih itu bukan merupakan modal untuk sampai ke akhirat. Artinya, kalau sampean modalnya fikih tok, tidak belajar tasawuf, sampean tidak akan wusul sampai kepada Allah. Ini pengakuan langsung dari Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Al-Ghazali bahkan mengatakan begini, ini agak keras sekali ini. Wa man ta'allama hadhil umura liyataqarraba bi ta'atiha ila Allah ta'ala fahuwa majnunun. Orang yang mengira belajar ilmu fikih, belajar ilmu tentang jual beli, tentang ijarah, tentang apa ya, penyewaan, tentang peminjaman, tentang gadai rohen, tentang syuf'ah, apa syuf'ah itu, ngejoki rego. Itu istilah fikih yang terjemahannya dalam bahasa pesantren agak lucu itu. Ngejoki rego artinya apa ya, opsi pertama untuk membeli sesuatu yang dimiliki secara bersama oleh 2 orang, ya. Saya misalnya punya sawah bareng-bareng, ya, separuh-separuh, ya, tapi sawah ini sawah yang satu sawah dimiliki 2 orang, ya. Lalu satu orang ini ingin menjual sawahnya kepada orang lain. Itu tidak boleh. Sebelum dia menjual kepada orang lain, dia harus menjual dulu kepada sekutunya ini atau temannya yang sesama pemilik sawah ini. Karena ini kepemilikan bersama. Zaman nggak boleh mengalihkan hak milik kepada orang lain sebelum menawarkan kepada teman sampean yang sesama pemilik sawah itu. Itu namanya syuf'ah. Kalau bahasa modernnya first option, ya, apa opsi pertama. Ya, ilmu-ilmu ini
ini bukan ilmu yang kalau dipelajari membuat sampean bisa wusul kepada Allah. Kalau orang mengira belajar semua ilmu-ilmu fikih seperti itu, mengira kemudian bisa wusul, bisa sampai kepada ma'rifatullah, fahuwa majnunun. Orang ini gila itu. Karena dia mengira ilmu ini ilmu akhirat, padahal tidak. Ini kembali kepada keterangan Al-Ghazali sebelumnya. Jadi ada ilmu-ilmu yang dianggap sebagai ilmu akhirat, ya, yang terpuji, padahal tidak. Contohnya apa? Ilmu fikih ini. Makanya Al-Ghazali di sini menyebutkan satu contoh menarik, kisahnya Imam Syafi'i. Ini saya tutup keterangan saya dengan cerita mengenai Imam Syafi'i ini. Kita tahu Imam Syafi'i itu udahlah, ini orang yang pengetahuan dan keimamannya dalam ilmu fikih sudah nggak diragukan. Dukdeng dalam ilmu fikih ini. Ini orang yang dukdeng dalam ilmu fikih, orang yang top lah. Topnya top dalam ilmu fikih. Bahkan beliau dianggap sebagai pendiri ilmu usulul fikih yang memulai pertama pembahasan mengenai usul fikih dan meletakkan landasan-landasannya melalui kitabnya Ar-Risalah. Nah, beliau ini suatu saat didatangi oleh seorang penggembala kambing namanya Syaiban. Terkenal namanya Syaiban Ar-Ra'i. Ini kisah terkenal Imam Syafi'i ini. Jadi suatu ketika Imam Syafi'i duduk, ya, di sampingnya ada muridnya Imam Ahmad, ya. Kemudian datang seorang penggembala namanya Syaiban. Syaiban sang penggembala. Bahasa Arabnya Syaiban Ar-Ra'i. Nah, kemudian Imam Ahmad ini begitu melihat ini tukang penggembala, tukang angon wedhus ini datang ke majelisnya ulama, Imam Ahmad agak sedikit underestimate kepada orang ini. Lalu beliau mengatakan kepada gurunya Imam Syafi'i, ini ada penggembala kambing, ada tukang angon wedhus, nggak mbok diwuruk, diajari ilmu fikih, caranya wudhu, caranya sholat, dan segala macam. Imam Syafi'i langsung, Imam Ahmad, kamu jangan bilang begitu. Kamu jangan, la tuharrik lisanak, ya. Jangan ngomong begitu ini. Dengan kata, ini orang istimewa. Itu. Lalu Imam Ahmad agak, di mana sih istimewanya? Kemudian Imam Ahmad menguji penggembala kambing ini. Kalau betul ini orang yang seperti dikatakan guru saya, Imam Syafi'i ini orang spesial, coba tak uji. Lalu diuji. Hai, tukang angon wedhus, gitu ya. Kalau seandainya ada orang lupa sholat, ya. Jadi misalnya dia lupa dalam sehari semalam itu, ya, dia lupa sholat, melakukan sholat salah satu dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya. Dia yakin dia lupa tidak melakukan salah satu dari 5 sholat dalam sehari ini. Cuma dia tidak tahu sholat yang mana, apakah zuhur, apakah asar, apakah maghrib, apakah subuh, apakah isya, apa subuh. Saya tidak tahu. Bagaimana hukum orang seperti ini? Menurut kamu? Jawabannya Syaiban Ar-Ra'i, hai Ahmad, atau ya mungkin Syaiban ini tidak kenal siapa Imam Ahmad, tapi dia menjawab, hai si engkau, ya, yang bertanya kepada saya ini. Ya, kalau ada orang lupa kepada Allah, ya. Kalau ada orang yang lupa kepada Allah, itu mestinya dia diajari dulu mengingat Allah dulu. Jangan ngurus sholatnya, sholat itu kan sekunder. Sholat itu kan tujuannya mengingat kepada Allah. Lah ini Allah saja dia tidak ingat. Masa kamu bertanya mengenai bagaimana sholatnya orang ini? Ajari dulu bagaimana orang itu ingat kepada Allah. Jangan diajari dulu sholat yang mana yang harus dia qadha itu. Ajari dulu cara mengingat Allah dulu. Jangan mengajari dia sholat mana yang harus diqadha sesuai dengan hukum fikih. Lalu Muhammad tertegun kan. Wah, iya juga ya. Artinya memang Syaiban Ar-Ra'i ini spesial banget. Padahal Syaiban ini buta huruf. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tetapi dia punya ilmu batin yang luar biasa.
Makanya cerita ini ya memberikan kita pelajaran ya. Ada orang-orang itu yang secara lahiriah ya, dia mungkin baca Quran itu nggak fasih ya. Doa kelira-keliru, ya. Tajwidnya salah. Belum tentu loh orang seperti ini itu. Menurut standar ilmu akhirat ya, bukan ilmu zahir ya. Belum tentu orang seperti ini itu tidak diterima ibadahnya, sholatnya oleh Allah. Doanya nggak didengar oleh Allah hanya karena tajwidnya salah. Makanya di kalangan para kiai-kiai atau di kalangan santri warga Nahdliyin itu sering ada kisah-kisah ya. Ada orang-orang itu yang baca doa, wirid ya. Wiridnya itu secara tajwid itu kelera-keleru gitu. Tapi mandi sekali, idunya, ludahnya itu manjur. Sementara orang yang pinter tajwid, baca kalimat dalam bahasa Arab itu fasih sekali, doanya nggak manjur. Suwuknya nggak mandi. Suwuknya nggak mandi. Sementara orang-orang yang kelihatannya bodoh, tajwidnya kelira-keliru, baca Fatihah juga apa ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak jelas Fatihahnya. Tetapi orang ini khusyuknya luar biasa. Melebihi orang-orang yang baca Fatihah dengan tajwid yang oke banget. Nah, kisah dari Imam Syafi'i dengan Syaiban Ar-Ra'i ini pelajaran bagi kita. Jadi jangan mencampur adukkan antara ilmu fikih dengan ilmu akhirat. Ilmu fikih ya ilmu fikih, udah. Kalau jenengan keahlian dalam ilmu fikih ya sudah di situ. Tapi jangan menganggap ini ilmu akhirat. Memang ilmu ini bisa menjadi wasilah untuk sampai ke akhirat. Tapi ilmu akhirat itu bukan ilmu fikih. Ilmu akhirat itu ilmu untuk membuat kita wusul kepada Allah. Itulah ilmu hati. Yang akan saya bahas minggu depan, ilmu ulumul akhirah itu apa ya. Itu nanti menjadi pembahasan kajian Ihya atau kuliah Ihya tematik minggu depan. Hari ini saya ngaji tidak sampai 1 jam penuh karena mau ada acara keluar kota dan tidak ada tanya jawab ya, mohon maaf. Saya akhiri sekian saja. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i tadi itu. Sekian, mohon maaf jika ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.